Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Messi di sini. Apa kabarnya antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPA. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Sistem pernapasan pada manusia. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh. Tujuan dari proses pernapasan adalah untuk memperoleh energi. Energi itu digunakan untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara masuk dilembabkan oleh selaput hidung atau membran mukosa dan dihangatkan oleh kapiler darah. Faring. Faring atau teka merupakan persimpangan antara saluran pencernaan pada bagian belakang atau kerongkongan dan saluran pernapasan pada bagian depan atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis, berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Sebaliknya, ketika kita bernapas, epiglotis akan terbuka sehingga udara dapat masuk ke saluran pernapasan. Laring. Laring atau yang biasanya disebut teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Laring juga berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorok atau trakea terletak di depan kerongkongan. Trakea berupa pipa memanjang yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus atau paru-paru. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Fase pernapasan terdiri dari 2. Yang pertama, inspirasi, yaitu proses ketika udara masuk ke saluran pernapasan. Ini terjadi saat kita menghirup udara. Yang kedua, ekspirasi, yaitu proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan.
ini terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Jenis pernapasan ada dua. Yang pertama, pernapasan dada, terjadi oleh gerakan tulang rusuk oleh otot-otot. Nah, bagaimana inspirasi dan ekspirasinya? Nah, untuk pernapasan dada, inspirasinya terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian, ekspirasinya terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, untuk inspirasinya terjadi pada saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Nah, untuk ekspirasinya terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau mengendur, posisi diafragmanya melengkung ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil.